Penyesuaian SKB 4 Menteri mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 21 Desember 2021 lalu mengatur tentang pemantauan pembelajaran tatap muka dan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Sekjen Kemdikbudristek Soeharti mengatakan, pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk menggunakan teknologi digital agar bisa memantau perkembangan pandemi di masing-masing satuan pendidikan. Salah satu contohnya adalah diadakannya QR Code masing-masing sekolah untuk memantau adanya penyebaran virus di sekolah. Dengan menggunakan teknologi digital, akan mempercepat menindaklanjuti jika ditemukan kasus COVID-19. Demikian kata Soeharti dalam webinar kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Satuan pendidikan harus menggunakan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas yang terintegrasi data pokok pendidik dan EMIS, Sistem Data Informasi Pendidikan dari Kementerian Agama dengan Peduli Lindungi. Pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 di satuan pendidikan juga harus terintegrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID. Selain itu, satuan pendidikan juga harus melakukan verifikasi nomor WA penanggung jawab satuan pendidikan pada laman sekolahaman.kemkes.go.id atau madrasahaman.kemkes.go.id dan memasang QR Code aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 21 Desember lalu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas dilakukan dengan 3 upaya. Yang pertama, terintegrasi dengan Dapodik dan EMIS dengan Peduli Lindungi. Kedua, integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID untuk pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Ketiga, evaluasi dan validasi PTM terbatas berdasarkan data daftar periksa, vaksin, kasus COVID-19, dan kepatuhan prokes. Integrasi Dapodik EMIS dengan Peduli Lindungi dilakukan dengan 3 bentuk. Yang pertama, notifikasi status kondisi sekolah melalui WA kepada penanggung jawab sekolah dan daerah. Kedua, melihat status kondisi sekolah pada laman sekolahaman.kemkes.go.id atau madrasahaman.kemkes.go.id. Yang ketiga, penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk pengunjung dan tamu. Terdapat 5 hal yang dipantau dalam pemantauan dan evaluasi PTM terbatas, yaitu kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dari laporan sekolah, kasus suspek gejala COVID-19 dan komorbid dari laporan sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19, tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan dari laporan sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19, status vaksin warga satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi, dan kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Satuan pendidikan juga harus melakukan evaluasi dan validasi PTM berdasarkan data daftar periksa, vaksin, kasus COVID-19, dan kepatuhan prokes. Dan yang terakhir, surveillance epidemiologi bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.